kami dari kelas 12 IPS akan membawakan teater yang berjudul Santri Penjaga Negeri. Selamat menyaksikan. Susah. Suara azan subuh Suara azan subuh terdengar. Guru berkicau. Para santri bangun dari tidur. Sebagian masih mengantuk. Di sebuah pesantren di pelosok desa, para santri memulai hari mereka dengan doa dan semangat. Di masa penjajahan, pesantren menjadi tempat lahirnya para pejuang yang berilmu dan berani. Para santri pun berwudu lalu pergi mengaji di Serambi. Anak-anakku, jadilah santri bukan hanya pandai membaca kitab, tapi juga memahami makna perjuangan. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Kiai, apakah berjuang melawan penjajah juga bagian dari ibadah? Betul Ahmad, selama kita berjuang menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman, itu adalah ibadah yang mulia. Kalau berjuang melawan rasa malas juga termasuk jihad kan, Kiai? Kalau malas terus, nanti jihadnya cuma di kasur, Bud. Ingat anak-anakku, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, dan amal tanpa niat ikhlas ibarat bayangan tanpa bentuk. Suasana berganti ke pasar desa. Rakyat menjemur padi. Tiba-tiba dua penjajah datang dengan cambuk dan topi lebar. Hai kalian, semua hasil panen ini milik pemerintah kolonial. Serahkan semuanya. Ampun Tuhan, kami butuh sedikit untuk makan keluarga kami. Siapa yang melawan akan kami hukum. Pemuda desa terlihat marah tapi takut. Ahmad dan Ruby lewat dan melihat kejadian itu. Ibu, apa yang terjadi di sini? Mereka mengambil semua hasil panen kami. Kami yang bisa melawan. Wah Ahmad, mereka bawa senjata. Kita balik yuk, pura-pura ya. Iya, Rudi, Kiai selalu bilang, diam terhadap kezaliman sama saja dengan setuju padanya. Ahmad pun maju ke depan. Hei penjajah, berhenti menindas rakyat kami. Kamu siapa? Bocah bersarung berani menantang kami? Kami cuma santri tuan. Tapi ya santri juga manusia. Kami belajar mengaji, tapi juga diajarkan untuk membela kebenaran. Para penjajah tertawa, lalu menahan dengan tangan. Pertarungan ringan pun terjadi. Tapi dibantukan dari Ruby akhirnya ikut melawan meskipun. Allahu Akbar. Saya takut, tapi gak boleh diam aja. Para penjajah akhirnya mundur. Rakyat menyesal. Kami hanya menjalankan ajaran Kiai, santri harus berani melawan ketidakadilan. Santri kembali ke pesantren dengan tubuh lelah tapi semangat. Sang kiai pun membangun desa. Aku dengan kalian membantu rakyat melawan penjajah. Benar, Kiai, kami tak bisa diam melihat rakyat tertindas. Tapi jujur Kiai, saya hampir kabur waktu penjajah teriak tembak. Rasa takut itu fitrah, Rodi, tapi keberanian adalah ketika kau tetap berdiri meski takut. Kalian telah membuktikan bahwa santri bukan hanya ahli kitab, tapi juga berjuang sejati. Ya, kami ingin terus belajar, bukan hanya mengaji, tapi juga menjadi penerang bangsa. Itulah semangat hari santri. Jadilah belita di tengah kegelapan zaman.
Semuanya menunduk khusyuk. Suara angin lembut dan azan asar terdengar di langit. Lampu panggung pun berubah, suasana modern. Ada bendera merah putih dan spanduk. Hari Santri 22 Oktober. Semua tokoh kembali mengenakan pakaian rapi. Tahun demi tahun berlalu. Kini para santri tak lagi mengangkat bambu runcing, tapi pena dan ilmu. Mereka berjuang di sekolah, di kampus, dan di dunia digital. Di bawah kolong ada. Menjaga moral bangsa. Santri hari ini ada penuh pejuang kemerdekaan. Kami belajar, bekerja, dan berdoa demi Indonesia, beriman dan berilmu. Santri bukan cuma bisa ngaji, tapi juga bisa berprestasi, bisa jadi guru, dokter, bahkan presiden. Dan Sanjawati juga ingin berjuang, bukan di medan perang, tapi di medan pendidikan dan dakwah. Semua berdiri menghadap penonton, membentuk barisan. Anak-anakku, jangan lupakan sejarah. Dulu kalian berjuang dengan darah dan doa. Sekarang kalian berjuang dengan ilmu dan karya.